Citranawati akan menjelaskan materi tentang ekologi ternak dan komponen ekosistem. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak videonya. Ekologi ternak. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak terpisahkan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem terdiri atas dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hujan tropis. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman biotik rendah, contohnya sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Contoh akuatik ekosistem, yaitu laut dan sungai. Contoh terestrial ekosistem, hutan dan savana. Contoh ekosistem buatan, yaitu peternakan dan sawah. Komponen ekosistem peternakan. Komponen ekosistem peternakan terdiri atas 3, yaitu abiotik, biotik, dan kultural. Komponen abiotik. Komponen abiotik peternakan adalah semua klasifikasi unsur lingkungan yang tidak bernyawa yang bersifat fisik dan kimia dari seekor ternak dan terdapat di sekitar tempat ternak tersebut hidup dengan segala bentuk aktivitas kehidupannya. Contoh unsur lingkungan abiotik adalah lahan, suhu, pakan, air, kandang, angin, cuaca, dan sebagainya. Komponen biotik. Komponen biotik adalah semua unsur hayati yang terdapat di sekitar ternak, misalnya tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan lainnya. Komponen kultural. Komponen kultural terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia termasuk perilaku adat dan tradisi. Perusak keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu faktor penyebab bencana alam. Bencana yang terjadi secara alamiah ini akan memicu kacaunya keseimbangan ekosistem, misalnya saja terjadinya banjir, terjadinya gempa bumi, gunung yang meletus, bencana tsunami, dan lainnya. Yang kedua, faktor penyebab akibat ulah manusia. Tindakan yang dilakukan oleh manusia bisa memicu terganggunya keseimbangan di dalam lingkungan ekosistem. Tindakan yang dilakukan oleh manusia ini bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim yang ekstrim, dan masih banyak lagi lainnya. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu penggunaan bahan kimia. Sekarang ini, banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia, misalnya untuk meningkatkan hasil pertanian. Para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama. Pupuk dari bahan kimia saat ini lebih banyak dipakai daripada pupuk alami. Contoh pupuk dari bahan kimia adalah urea, NPK, dan ZA. Adapun contoh pupuk alami adalah pupuk kandang dan kompos. Yang kedua, pemburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar berburu. Mereka berburu hewan dengan ada tujuan tertentu. Pemburuan liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Akibatnya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Yang ketiga, penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran tanpa terkendali, terjadilah hutan gundul. Hutan gundul dapat menyebabkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Akibat yang lebih merugikan lagi adalah punahnya beberapa jenis makhluk hidup yang ada di hutan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara penebang hutan dan penanaman. Yang keempat, penggunaan kendaraan. Yang kelima, pengeboran minyak bumi. 6. Perusakan terumbu karang dan pembuangan limbah sampah.
Ekosistem peternakan terintegrasi. Konsep zero waste dalam integrasi ternak pertanian, crop livestock system, merupakan alternatif yang terbaik dalam ekosistem pertanian guna menjamin kesinambungan ketersediaan pakan. Dalam hal ini, program mixed farming merupakan konsep ekosistem yang sangat baik di mana manusia bersama-sama dengan lahan, tanaman, dan ternak. Soil, plant, animal merupakan penyelenggara proses biologis alami dengan pendekatan terpadu integrate dalam suatu sistem usaha tani ternak. Contoh ekosistem peternakan terintegrasi pertama yaitu sapi dan tanaman rumput gajah. Yang kedua, itik dan padi. Tujuan sistem peternakan terpadu Integrated Farming System Devandra 1993, diversifikasi penggunaan sumber daya produksi. 2. Mengurangi risiko usaha. 3. Efisiensi tenaga kerja. 4. Efisiensi input produksi. 5. Mengurangi ketergantungan energi, kimia, biologi, dan sumber daya lainnya. 6. Ekosistem lestari, ramah lingkungan, dan polusi. 7. Meningkatkan output. Dan yang terakhir, mengembangkan rumah tangga petani peternak yang berkelanjutan.